Shalom sahabat Petra dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar sahabat Petra sekalian? Bagaimanapun kondisi dan keadaan saudara, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan dalam setiap langkah juang saudara. Saat ini kita berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi Senin 22 September 2025 yang kali ini bersama dengan saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa supaya firman Tuhan saat ini dapat kita terima, dapat kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini Engkau berkenan memberikan kami hari yang baru, dan Engkau telah membangunkan kami dengan kondisi yang baik, dan saat ini kami hendak menjalani kehidupan kami dalam hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas lebih lanjut, kami mengkhususkan waktu kami untuk bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati supaya kebenaran firman-Mu ini boleh mendasari kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam kasih Kristus kami meletakkan doa dan pengharapan kami. Amin. Sahabat Petra terkasih, bacaan kita saat ini diambilkan dari Kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan 31 yang demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya pada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa yang menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah bijaksana itu berhati-hati. Sahabat Petra yang terkasih, coba bayangkan ketika kita sedang berkendara di jalan raya, tiba-tiba ada pengendara di depan belok mendadak tanpa menyalakan lampu sein.
Tentu saja kita kaget karena hal itu bisa menyebabkan kecelakaan. Dan itu tidak akan terjadi ketika seseorang berhati-hati dalam berkendara di jalan. Hal sederhana seperti ini mengingatkan kita bahwa berhati-hati itu penting, bukan hanya di jalan raya tetapi juga dalam hidup sehari-hari. Sekarang mari kita lihat fenomena lain yang lebih kekinian, misalkan di media sosial. Di media sosial kita banyak disuguhkan tentang tren yang kemudian viral, dari resep instan, tantangan seru, prank, sampai dengan tawaran-tawaran yang seakan-akan cepat, secara instan membuat kita menjadi untung besar atau bahkan kaya. Banyak orang kemudian langsung ikut karena takut ketinggalan, atau dalam bahasa anak-anak muda sekarang disebut dengan FOMO, Fear of Missing Out, yang awalnya terlihat menyenangkan, tetapi ada yang berakhir dengan kerugian, bahkan celaka. Nah, sahabat Petra yang terkasih, dua contoh ini sama-sama menunjukkan tidak semua yang kelihatan lurus, aman, atau bahkan populer itu benar. Maka Amsal 14 ayat 12 dengan tegas mengingatkan kepada para pembacanya yang demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Karena itu dalam renungan hari ini kita akan belajar bahwa bijaksana itu berarti berhati-hati. Sahabat Petra yang terkasih, ada 3 hal dalam bacaan kita saat ini yang bisa kita refleksikan dalam hidup kita. Yang pertama adalah bijaksana berarti menguji arah langkah kita. Kita sering berpikir bahwa keputusan kita sudah benar, apalagi kalau kelihatannya logis, kelihatannya menguntungkan, atau bahkan didukung oleh banyak orang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak semua yang kelihatan baik itu berakhir baik. Senada dengan hal tersebut, seorang filsuf bernama Søren Kierkegaard pernah berkata demikian, kerumunan adalah kebohongan. Artinya, kebenaran tidak selalu ada pada suara mayoritas. Orang banyak bisa saja salah secara bersama-sama. Ini nyata di dalam yang tadi saya ungkapkan di depan dengan fenomena FOMO, Fear of Missing Out, di media sosial. Ini banyak contoh nyata. Karena takut ketinggalan, banyak orang ikut tren tanpa berpikir panjang bahwa apa yang diikuti itu baik atau tidak, berbahaya atau tidak, ada manfaat atau tidak dalam kehidupannya. Padahal firman Tuhan saat ini mengajak kita bahwa orang yang bijak adalah orang yang berhati-hati, orang yang tidak sekedar ikut-ikutan orang banyak, tetapi mungkin berani berbeda, karena dia berani melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun mungkin dia kemudian mengambil posisi berbeda dari kebanyakan orang. Ini yang pertama, bahwa bijaksana berarti menguji arah langkah kita. Yang kedua, bijaksana berarti menguasai diri. Amsal 14 ayat 29 mengatakan demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang lekas naik darah membesarkan kebodohan. Apa yang diungkapkan oleh Amsal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh psikolog yang bernama Daniel Goleman, yang menyebutkan apa yang disebut dengan self-regulation atau kemampuan menguasai diri. Ini adalah salah satu pilar utama dari emotional intelligence. Orang yang cerdas secara emosi
bukan berarti tidak pernah marah, tetapi tahu kapan harus berbicara, bagaimana menyalurkan emosi, dan dengan cara apa supaya tidak merusak dirinya maupun orang lain. Nah, sayangnya fenomena netizen plus 62 justru sering menunjukkan hal sebaliknya. Banyak orang dengan mudah meluapkan, mengungkapkan amarahnya, berkomentar pedas, bahkan menghujat di media sosial tanpa menguji kebenaran terlebih dahulu. Akibatnya bukan solusi yang muncul, melainkan perpecahan dan luka bagi sesama. Firman Tuhan mengajak kita bahwa menjadi orang bijak adalah sesuatu yang tidak seperti itu. Orang bijak adalah dia berhati-hati untuk menguasai dirinya. Dia tidak mudah tersulut dan memilih kata-kata yang membangun, bukan yang membuat orang lain terluka bahkan menyebabkan perpecahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu bijaksana berarti peduli kepada sesama. Amsal 14 ayat 31 berkata, siapa menindas orang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Bijaksana bukan hanya soal diri sendiri, tetapi juga soal relasi. Orang bijak berhati-hati dalam bertutur kata, berhati-hati dalam bersikap, supaya tidak melukai sesama. Dan ini menurut saya sangat relevan dengan kondisi kita di saat ini. Di tengah krisis ekonomi yang saat ini sedang melanda Indonesia, banyak orang kehilangan pekerjaan, atau ketika mereka bekerja dengan penghasilan yang pas-pasan. Sedangkan harga kebutuhan pokok semakin lama semakin tinggi. Bijaksana berarti tidak menambah beban dengan pamer kekayaan di media sosial, melainkan semakin memupuk rasa ingin berbagi dan peduli kepada sesama. Selanjutnya, di tengah isu kesehatan mental, terutama pasca pandemi, banyak anak-anak muda mengalami stres, cemas, bahkan depresi. Bijaksana berarti tidak meremehkan atau tidak menghakimi, tetapi mau mendengarkan dan bahkan hadir dengan mendukung mereka. Dan yang lain, di tengah polarisasi dan ujaran kebencian, apalagi menjelang suasana politik yang panas, bijaksana berarti kita tidak asal sebar hoax atau berkomentar tajam, melainkan memilih kata yang membawa damai dan tidak melukai sesama. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang disebut dengan berhati-hati. Sadar bahwa cara kita memperlakukan orang lain menunjukkan bagaimana kita menghargai Sang Pencipta. Peduli kepada yang lemah bukan hanya tindakan sosial, melainkan ibadah yang memuliakan Allah. Sahabat Petra yang terkasih, hari ini kita belajar bahwa bijaksana itu berarti berhati-hati. Maka mari berhati-hati untuk menguji arah langkah kita. Jangan hanya ikut kerumunan atau terjebak FOMO atau sekedar latah semata. Yang kedua, berhati-hati untuk menguasai diri, supaya tidak dikendalikan emosi seperti halnya netizen plus 62 yang gampang marah, gampang tersulut emosinya tanpa menguji apakah itu hal yang benar atau sekedar hoax. Yang ketiga, maka mari kita berhati-hati menjaga relasi dengan menaruh belas kasihan kepada yang lemah, sebab disitulah kita memuliakan Tuhan. Ingatlah, hidup bijaksana bukan berarti hidup penuh dengan ketakutan,
tetapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita ada di hadapan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita supaya dalam setiap langkah, setiap pilihan, setiap perkataan, dan setiap tindakan kita selalu berhati-hati, sehingga hidup kita menjadi berkat baik bagi sesama dan juga menjadi sarana nama Tuhan dipermuliakan melalui tindakan kita. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Embun Pagi edisi Senin 22 September 2025 bersama dengan saya, Pendeta Aditya Krisnugroho, dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara kekal selama-lamanya. Amin.